warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hidayatul Atta, NPM 247544087. Jadi di sini saya akan membuat video refleksi pembelajaran mengenai pelaporan keuangan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan materi yang telah saya pelajari dari bab 6 tentang pelaporan keuangan khusus perkebunan kelapa sawit. Setelah saya mempelajari materi ini, saya memahami bahwa industri perkebunan kelapa sawit memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perusahaan-perusahaan pada sektor lain. Perbedaan tersebut membuat proses pencatatan dan pelaporan keuangan juga memiliki perlakuan khusus. Hal pertama yang saya pahami adalah konsep dari dasar pelaporan keuangan pada perkebunan kelapa sawit. Pelaporan keuangan merupakan proses penyusunan informasi keuangan perusahaan untuk menunjukkan kondisi keuangan, kinerja perusahaan, serta arus kas dalam periode tertentu. Dalam perusahaan kelapa sawit, laporan keuangan sangat penting karena digunakan oleh manajemen, investor, kreditur, dan pihak lainnya untuk menilai apakah perusahaan berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian, laporan keuangan yang utama terdiri laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan laba rugi, perusahaan kelapa sawit merupakan sumber pendapatan utama, biasanya berasal dari penjualan CPO, penjualan kernel, dan juga penjualan tanaman buah segar atau TBS. Saya memahami juga bahwa dalam industri ini terdapat akun khusus, yaitu keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar aset biologis dan produk agrikultur. Jadi pos ini penting karena nilai tanaman dan hasil panen dapat berubah sesuai harga pasar. Kemudian pada laporan keuangan, saya belajar bahwa perusahaan kelapa sawit memiliki aset biologis. Aset biologis ini dibagi menjadi dua, yaitu tanaman belum menghasilkan atau TBM dan tanaman menghasilkan atau TM. TBM adalah tanaman yang masih dalam tahap pertumbuhan dan belum menghasilkan buah. Semua biaya seperti biaya pemupukan, biaya penanaman, biaya pemeliharaan, tenaga kerja akan dikapitalisasi menjadi nilai TBM. Setelah tanaman mulai menghasilkan secara komersial, maka statusnya berubah menjadi TM atau tanaman menghasilkan. Dan nilainya setelah tanaman mulai menghasilkan secara komersial, maka statusnya akan berubah menjadi TM atau tanaman menghasilkan, dan nilainya akan diamortisasi selama umur produktif tanaman tersebut. Menurut saya, ini menjadi salah satu karakteristik khusus akuntansi perkebunan perusahaan kelapa sawit, karena perusahaan harus memperlakukan tanaman sebagai aset yang memiliki siklus panjang. Jadi akuntansinya tidak hanya mencatat transaksi biasa, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan biologis suatu tanaman tersebut. Selain itu juga perusahaan kelapa sawit memiliki aset tetap yang cukup besar seperti mesin pabrik kelapa sawit, kendaraan pengangkut TBS, bangunan, jalan kebun, dan alat pertanian. Semua aset tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, saya juga memahami mengenai laporan arus kas pada perusahaan kelapa sawit. Arus kas dibagi menjadi 3, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Arus kas aktivitas operasi itu berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan, misalnya penerimaan kas dari penjualan CPO, pembayaran biaya pupuk, serta pembayaran gaji karyawan. Kemudian pada aktivitas investasi itu berkaitan dengan pembelian aset jangka panjang, misalnya pembangunan pabrik kelapa sawit atau pengeluaran untuk pembukaan lahan TBM baru. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan berkaitan dengan pinjaman bank, penerbitan saham, dan pembagian dividen kepada para pemegang saham. Selain laporan utama, saya juga belajar mengenai pentingnya catatan atas laporan keuangan atau CALK.
CLK ini berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih detail lagi mengenai atau lebih rinci lagi mengenai kebijakan akuntansi, estimasi kepentingan, komitmen, dan risiko yang dimiliki perusahaan. Contohnya, perusahaan harus menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai wajar TBS, bagaimana metode depresiasi aset tetap, dan bagaimana pengakuan pendapatan dilakukan sesuai standar akuntansi. Menurut saya juga, CLK ini penting karena membantu penggunaan laporan keuangan, memahami kondisi perusahaan lebih rinci dan transparan. Selanjutnya, saya juga memahami beberapa indikator kinerja keuangan atau KPI pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Yang pertama itu adalah yield atau produktivitas kebun. Yield menunjukkan jumlah TBS yang dihasilkan per hektar lahan. Semakin tinggi yield, maka semakin baik produktivitas kebun perusahaan. Yang kedua adalah OER atau Oil Extraction Rate, yaitu tingkat keberhasilan pabrik dalam menghasilkan CPO dari TBS yang diolah. Jika OER-nya tinggi, berarti proses pengolahan pabrik berjalan efisien. Kemudian, ada juga biaya per ton CPO, yaitu indikator ini menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan 1 ton CPO. Jika biaya produksi rendah, maka perusahaan akan lebih mampu bertahan ketika harga sawit turun. Mungkin sebagai contoh sederhana, misalnya perusahaan mengolah 15.000 ton TBS dari menghasilkan 3.300 ton CPO. Maka ORR sebagai contoh sederhana, misalnya sebuah perusahaan mengolah 15.000 ton TBS dan menghasilkan 3.300 ton CPO. Maka OER-nya perusahaan tersebut adalah 22%. Dari contoh ini, saya memahami bahwa efisiensi pabrik sangat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Dari seluruh materi yang telah saya pelajari, saya simpulkan bahwa pelaporan keuangan pada perkebunan kelapa sawit memiliki kompleksitas yang cukup tinggi karena berkaitan dengan aset biologis, perubahan nilai wajar, proses produksi yang panjang, dan investasi yang besar. Melalui pembelajaran ini, saya menjadi lebih memahami bagaimana standar akuntansi yang diterapkan dalam industri perkebunan, serta pentingnya laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan perusahaan. Mungkin sekian refleksi pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.